Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi. Saya berdoa bahwa setiap jemaat boleh ketemu Tuhan pagi hari ini. Kami semua merindukan Tuhan sendiri yang melawat setiap kita. Dan kita pulang dari tempat ini dengan kondisi yang tidak sama. Setiap hati boleh diberkati, setiap jiwa boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Kami nyatakan rasa syukur kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Apapun kondisi kami menyatakan Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dan berkuasa. Apapun yang terjadi kami nyatakan Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan kasih-Mu itu terbukti bagi kami semua Tuhan. Terima kasih di dalam segala kesesakan kami pun Tuhan. Kami nyatakan Engkau adalah Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kami berserah Tuhan. Mari nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita boleh datang secara pribadi di hadapannya saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh angkat hati dan iman kita sebab Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang Engkau sudah berikan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk pemenuhan kebutuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah terjawab. Terima kasih untuk pembebasan. Terima kasih untuk pikiran yang sudah Tuhan merdekakan di dalam kebenaran firman-Mu Yesus. Kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Katakan Yesus, Engkau yang kami andalkan satu-satunya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, amin. Bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu
bersujud menyembah. Amin. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Kau Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kami hampiri Engkau saat ini Tuhan. Kami nyatakan Engkau adalah sandaran hidup kami. Kami nyatakan Engkau adalah Tuhan kekuatan hidup kami. Melampaui dari segala permasalahan hidup kami. Yang mungkin saat ini Tuhan kami katakan mustahil. Mustahil ada pemecahan solusinya Tuhan. Mustahil ada pertolongan. Mustahil ada jalan keluar. Mustahil itu disembuhkan. Tapi kami melihat salib Tuhan. Dan semuanya sudah Tuhan selesaikan. Sempurna bagi kami Tuhan. Engkau berkuasa melebihi dari segala apa yang kami saat ini alami Tuhan. Permasalahan kami ada solusinya di dalam Tuhan. Engkau adalah sandaran hidup kami. Engkau adalah solusi bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Sama-sama sekali lagi kita katakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Kau Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, Kau gunung batu kami, Kau perlindungan atas setiap kami Tuhan. Kami mau nyatakan iman kami, Yesus, hanya Kau Yesus, Kaulah
urusan secara pribadi dengan jemaat-Mu. Oh Tuhan, Engkau sendiri yang melawat setiap hati yang saat ini terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang memenuhi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru. Engkau yang memenuhi kami saat ini dengan minyak-Mu yang baru. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kuasa Tuhan dicurahkan, dinyatakan bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu di tengah-tengah kami saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satupun penghalang yang tidak bisa diterobos oleh aliran damai sejahtera Tuhan saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua kami diliputi oleh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau ketemu dengan Tuhan. Pagi hari ini kami mau dibebaskan bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menerima sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami mengalami pembebasan di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tidak ada satu kuasa pun di atas langit yang sanggup menahan atas kuasa-Mu Tuhan. Tercurah atas setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita boleh kasih salam kanan kiri. Kita katakan selamat datang, selamat bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan yang kita kasih dan kita sembah, Dia adalah Tuhan yang memberkati kita semua. Dia sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Katakan amin. Yes. Engkau Tuhan di tiap langkahku, tersedia petunjuk-Mu di tiap jalanku. Amin. Tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku lewat semua kuatku. Engkau hari esokku. Tuhan sediakan, amin, lebih dari yang ku pinta. Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tandanya sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagi rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, amin, tandanya sediakan bagiku. Tuhan Yesus, Kau yang berkuasa setiap kami dan sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan, jauh melebihi apa yang kami pintakan. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di setiap jalanku tersedia kasih-Mu. Amin. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku lewat semua kuatirku. Amin.
engkau hari esokku. Tuhan sediakan, amin, lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, Tuhan Yesus pelihara. Bunga-bunga yang dipandang dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagi rencana indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang dan tanda Dia sudah sediakan bagi kita, bagiku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rencana indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Sekali lagi yo, Tuhan sediakan lebih dari apa yang kami minta, sebab Tuhan kami Tuhan yang sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rencana indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku dan salibnya, tanda Dia sediakan. Sekali lagi, dan salibnya, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang berkuasa atas kita semua. Katakan amin. Yes. Bahwa janjinya bagi kita ya dan amin. Amin. Tuhan Yesus kuasanya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Ya dan amin. Dia adalah Alfa dan Omega. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Yesus tak pernah berubah, dari dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Katakan kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Kasih tak berubah.
sungguh-sungguh. Yesus tak pernah berubah. Kami mempercayai itu Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya. Sama-sama serukan, yo. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Yo. Yesus tak pernah berubah. Kami akan iman kami sekarang selamanya. Kau luar biasa Tuhan, kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya ya dan amin. Sekali lagi yuk. Yesus tak pernah berubah. Suara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh. Sekarang selamanya. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Oh Yesus, Yesus tak pernah berubah. Kami menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Kami menikmati penyertaan Tuhan. Tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah. Ku percaya ya dan amin. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Sekali lagi, yo. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak kasih Tuhan. Ku percaya ya dan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan sudah nyatakan mujizat, bagi kami saat ini pun mujizat masih berlaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang saat ini kami doakan dan kami sedang pergumulkan, Tuhan tahu. Kami mungkin saat ini khawatir dengan kondisi anak-anak kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan yang kami sembah disebut Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kami doa dan kami pintakan di hadapan-Mu Tuhan. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Katakan, aku takkan kekurangan. Aku takkan kekurangan. Kau Tuhan gembala yang baik, Tuhan gembala yang baik. Benar Tuhan, hidupku Kau Tuhan yang sanggup mencukupkan. Kau
sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Setiap kekhawatiran dihancurkan, dan kami menerima ketenangan daripadamu Tuhan. Ketenangan ku terima. Jehovah Jireh, Engkau sanggup Terima kasih Tuhan, masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan. Dalam Tuhan hidup kami terjamin, apapun yang kami butuhkan Tuhan sanggup menyediakan. Aku takkan kekurangan. Tuhan gembala kami, gembala yang baik. Dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Kau adalah Allah yang sanggup mencukupkan. Kau sanggup mencukupkan segala yang. Panggil dia Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Bagi kami Engkau cukup, bagi kami Engkau cukup Tuhan. Hancurkan dalam nama Yesus setiap kekhawatiran. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Oh, Kau sanggup segala yang ku perlukan. Terima kasih Tuhan. Jehovah Jireh, menyediakan kekhawatiran hancur. Kami menerima ketenangan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran hancur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima.
katakan, jemaat saja katakan kau sanggup. Jemaat saja katakan. Setiap kekhawatiran dihancurkan. Setiap kekhawatiran dihancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami menerima ketenangan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Yang ku perlukan, kau sanggup menyediakan. Kau sanggup mencuri. Terima kasih Tuhan. Segala yang amin. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup kami percaya padamu. Kekhawatiran kau hancurkan Tuhan, ketenangan kami terima Kami yakin dan percaya kepadamu ya Bapa. Kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Dalam segala hal Tuhan, kami memilikimu. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu secara pribadi Tuhan. Engkau Roh Kudus-Mu yang melayani kami, menjamah hati kami Tuhan. Mengucap syukur kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami bersama-sama Tuhan belajar akan firman-Mu. Mendengarkan apa yang Kau rindukan atas setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan lidah bibirnya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dan persiapkan setiap kami Tuhan
telinga yang siap mendengar, hati yang siap menerima Tuhan. Supaya firman yang ditaburkan ini Tuhan bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat atas hidup kami Tuhan. Menjadi pegangan yang kuat atas hidup kami Tuhan, firman Tuhan yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk tim WL dan musik dan tamborin. Baik, kita mau berdoa dulu untuk anak-anak kita. Kita mau angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita mau memberkati anak-anak kita mau mendoakan anak-anak kita di dalam ibadah pagi hari ini di sekolah minggu di lantai 2. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anak-anak kami Tuhan. Atas kebaikan hatinya, atas kerendahan hatinya, atas ketulusannya Tuhan. Bapa, di umur mereka yang sangat muda Tuhan, mereka sudah memberikan hidupnya kepadamu. Mereka sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mereka sudah melakukan firman-Mu Tuhan. Bapa, urapi anak-anak kami pagi hari ini di dalam ibadah khusus mereka di sekolah minggu Tuhan. Biarlah anak-anak kami menangkap apa yang Kau rindukan. Menangkap akan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Tutup bungkus anak-anak kami, berilah damai sejahtera sukacita yang melimpah atas anak-anak kami Tuhan. Engkau yang bawa anak kami dalam pengenalan lebih lagi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam ibadah sekolah minggu anak kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Silakan anak-anak kami, silakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini mengucap syukur bahwa Tuhan sudah membawa kami di bulan yang kelima, di pertengahan bulan Bapak Ibu ya. Sebentar. Di minggu ini kita mau belajar melanjutkan tema daripada yang sudah ditetapkan pemimpin, yaitu tentang seri doa Bapa kami, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan ya. Dan pagi ini kita mau belajar tentang Allah penyedia, yaitu Jehovah Jireh Bapak Ibu ya. Kalau melihat dari PPT yang ada Bapak Ibu, itu adalah gambar makanan ya. Sudah pada lapar ya? Belum ya Bu ya, saya sudah dibawakan makanan oleh Bu Raufik, jadi tenang, nanti ada dapat makanan Bapak Ibu. Saya maksudnya, jadi Bapak Ibu nanti bisa makan snack nanti ya. Jadi setiap kita pasti membutuhkan yang namanya makanan Bapak Ibu ya. Setiap kita bekerja, melakukan segala aktivitas, bahkan anak-anak kami pun sekolah untuk besok ke depannya adalah untuk mencukupi yaitu kebutuhan makanan. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok di dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Makanan di seluruh dunia, siapa saja, negara mana saja yang mempunyai ketersediaan makanan, dia akan menjadi yang unggul. Bahkan negara bisa saling berperang hanya untuk memenuhi kebutuhan yang namanya makanan Bapak Ibu. Ya. Kita sebagai umat-umat Tuhan pasti
juga ada dalam kondisi di mana kita juga sama membutuhkan makanan. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun dan anak Tuhan pasti membutuhkan makanan Bapak Ibu ya. Kecuali kalau kita sudah dipanggil Tuhan dalam surga, tentu makanan tidak akan kita butuhkan lagi ya Bu ya. Karena tubuh kita adalah tubuh yang kekal. Tapi ketika tubuh kita masih tubuh yang jasmani, di mana daging masih membutuhkan nutrisi, makanan adalah hal paling utama Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita mau belajar di ayat yang mendukung di dalam Allah adalah penyedia. Kita mau buka di Matius 6 ayat 11, saya sudah siapkan. Lanjut Mas. Saya bacakan Bapak Ibu, Matius 6 ayat 11 dan Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini yang di salah satu perikop di dalam doa Bapa kami Bapak Ibu. Yang di Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya, banyak orang mengenal Tuhan sebagai juru selamat, sebagai pencipta dan penolong, Bapak Ibu ya. Next Mas. Tetapi belum semua mengenal Dia sebagai penyedia hidup Bapak Ibu. Ya. Ini sangat penting sekali, pemahaman yang harus kita tanamkan secara pribadi, secara dalam di dalam lubuk hati kita, di dalam pemahaman pikiran kita. Ya Bapak Ibu ya, bahwa pemahaman tentang bagaimana Allah sebagai penyedia ini harus kita pahami benar-benar. Ya. Di dalam dunia ini Bapak Ibu, ya, ketika dalam keadaan yang sangat baik, ketika dalam keadaan yang enak, atau semua serba nyaman, ketika semua serba terpenuhi, kita sangat mudah untuk berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penyelamat, ya. Ketika apapun yang kita butuhkan selalu tersedia, kita akan dengan mudah berkata, Tuhan yang menyiapkan semuanya ini, Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam sepanjang hidup kita, Tuhan akan menghadapkan kita bukan jalan yang lurus, jalan yang halus, tapi kadang Tuhan harus membawa kita ke dalam kondisi di mana itu kenyamanan harus kita lewati Bapak Ibu. Ya. Kenyamanan-kenyamanan yang sebenarnya itu hanya sebuah ilusi, tetapi di dalam hal yang tidak nyaman itu kita akan bisa melihat apakah benar kita masih bisa melihat Allah di dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya. Kita tidak pungkiri Bapak Ibu, ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Tantangan demi tantangan pasti kita pernah menghadapinya, ya. Kalau di sini tidak pernah ada jemaat Tuhan ataupun siapapun di tempat ini yang tidak pernah mengalami tantangan, saya akan belajar kepadanya. Ada enggak kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira ada yang pernah enggak mengalami tantangan atau dalam kondisi susah gitu, ataupun dalam pergumulan sesuatu, ada enggak di tempat ini yang hidupnya enak gitu terus? Saya yakin kok tidak ada ya Bapak Ibu ya. Dan di seluruh dunia pun, di seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan pun mengalami tantangan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu Bapak Ibu ya, di dalam tantangan itu kita bisa melihat apakah dengan tantangan yang Tuhan sedang kerjakan di hidup kita itu, hidup kita bisa melihat Allah itu tetap
menjadi penyedia di dalam segala hal kehidupan kita Bapak Ibu, ya. Hari-hari ini kita tahu, ya, gara-gara hanya sebuah tragedi perang dua negara yang memperebutkan sesuatu yang itu kayak saya rasa sih hanya untuk mengendalikan ekonomi dunia, tapi efek yang ditimbulkannya Bapak Ibu, ya, efek yang dihasilkan daripada kedua negara yang berperang ini sangat-sangat besar sekali Bapak Ibu, ya. Bukan hanya tentang bisnis, bahkan sesuatu yang kecil di lingkungan kita itu, di sekitar kita itu mengalami sesuatu yang berubah, ya. Hanya karena adanya perang Bapak Ibu, ya. Ya mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga kerasa begitu, ya. Banyak sekali kebutuhan semakin hari bukannya semakin turun, tapi kebutuhan semakin naik, ya kan. Harga-harga semakin naik. Pak Ipung 2 minggu lalu sampaikan es teh gitu. Harganya naik gitu. Hanya es teh Bapak Ibu. Bahkan plastik itu katanya naik gitu, ya. Saya belanja di warung yang biasa saya beli belanjaan gitu, sekarang sudah tidak menyediakan plastik Bapak Ibu. Katanya karena plastik mahal. Ya. Itu hanya satu item saja, ya. Bahkan ini mempengaruhi di banyak dimensi kehidupan kita Bapak Ibu. BBM sudah mulai naik, ya kan. Yang memiliki Innova Reborn sekarang agak pusing Bapak Ibu. Yang memiliki Pajero sekarang agak pusing. Sekarang nilainya dek itu udah 26.000. Saya lihat tadi di pom bensin. Padahal awalnya dek itu paling 13,5, 14 paling mahal. Sudah hampir 2 kali lipat Bapak Ibu. Semua terpengaruhi Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki dan mengetahui bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu, kita akan hanyut dan terbawa di dalam kondisi di mana hidup kita ini ada di dalam pusaran kekhawatiran yang sangat besar. Ada di dalam ketakutan yang sangat besar. Ada di dalam tekanan yang sangat besar Bapak Ibu, ya. Pagi hari ini Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Gatsu, yang di jemaat Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar. Bagaimana kita memahami Allah sebagai penyedia di dalam hidup kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat Allah sebagai Jehovah Jireh seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi di dalam hidup kita. Secara pribadi kita bisa menemukannya makna ini Bapak Ibu, ya. Yang pertama kita bisa memahami Allah sebagai penyedia berarti, naik Mas, ya. Memahami Allah sebagai penyedia berarti menyadari Tuhan adalah sumber hidup Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan yang perlu saya sampaikan adalah di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini ayat andalan Bapak Ibu, ini ayat yang sering kita baca Bapak Ibu, ya. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dunia ini, orang menggantungkan hidupnya pada sesuatu yang ada di sekitarnya Bapak Ibu, ya. Contohnya orang menggantungkan hidupnya dengan pekerjaannya. Orang menggantungkan hidupnya dengan usahanya. Orang menggantungkan hidupnya dengan jabatannya. Bahkan relasi-relasinya Bapak Ibu, ya. Jadi ketika ada PHK massal besar-besaran gitu, ya, psikolog-psikolog itu laku keras Bapak Ibu, ya. Jadi pemerintah pun menyediakan jasa konsultasi untuk mengatasi emosi atau yang ditimbulkan daripada
PHK besar-besaran gitu Bapak Ibu ya. Dan itu benar-benar terjadi di dunia ini Bapak Ibu ya. Manusia menggantungkan hidupnya dengan pekerjaannya. Ketika tidak punya pekerjaan, bahkan ketika kehilangan pekerjaan, membuat hidupnya sangat-sangat tidak berarti. Bahkan ada yang karena di dalam kehilangan pekerjaannya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai firman Tuhan. Alasannya klasik ketika ada orang ketangkap mencuri karena dia tidak punya pekerjaan. Betul Bapak Ibu? Ya. Alasan-alasan mereka melakukan kejahatan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan karena tidak memiliki pekerjaan Bapak Ibu. Dan itulah yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu ya. Bahwa pekerjaan itu sangat membuat orang ini menggantungkan hidupnya sepenuhnya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana dengan kita dengan anak Tuhan Bapak Ibu? Kita harus memahami bahwa semuanya itu hanyalah sebuah alat sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Pekerjaan itu adalah sebuah alat. Usaha di dalam yang hidup kita atau yang kita kerjakan ini adalah sebuah alat. Ya. Jabatan yang sedang kita emban atau sedang dipercayakan kepada kita adalah sebuah alat. Bahkan relasi-relasi kita, teman-teman kita itu juga sebuah alat. Untuk apa Bapak Ibu ya? Alat di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita rindukan. Tapi Bapak Ibu, itu adalah bukan hal utama Bapak Ibu. Itu adalah bukan sumber utamanya sebenarnya, ya. Sumber yang sesungguhnya adalah Tuhan Bapak Ibu, ya. Tuhan menjadi sumber utama di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi ketika pekerjaan kita sedang mengalami banyak tekanan, banyak masalah, ataupun usaha kita juga sedang mengalami banyak gelombang, bahkan jabatan kita juga ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, bahkan relasi-relasi kita juga mengkhianati kita, bahkan meninggalkan kita. Tidak akan mempengaruhi kalau kita benar-benar bisa menyadari bahwa sumber daripada kehidupan kita adalah Tuhan. Ya. Awal daripada kita mengetahui atau memahami bahwa Tuhan adalah penyedia, kita harus mengetahui sumbernya. Ya. Di rumah kita pasti ada banyak keran ya Bapak Ibu ya. Tentu ya, ada di kamar mandi, ada di tempat cuci, ya kan, ada di taman, ya kan. Kira-kira Bapak Ibu kalau salah satu saja yang di kamar mandi rusak, kira-kira Bapak Ibu pasti bisa ngambil air enggak kira-kira? Masih bisa tentunya ya Bapak Ibu ya. Bisa ngambil air dari kamar mandi atau mungkin dari taman, kita bawa selang yang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Usaha kita, pekerjaan kita hanya seperti alat, seperti keran yang tersedia di beberapa titik di rumah kita Bapak Ibu. Tapi sumber utamanya daripada air kita itu ada di PDAM kalau saya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang Pak Edi, kalau dari Pak Edi di Artetis ya Pak Edi ya. Ya. Jadi sumber utamanya masih ada Bapak Ibu. Jadi tidak masalah ketika keran di tempat cuci piring saya itu buntu ataupun rusak gitu ya. Masih tetap bisa saya mencuci piring, masih saya bisa korah-korah atau ya kan orang Jawa korah-korah itu apa ya. Bersih-bersih ya. Gitu. Masih bisa Bapak Ibu karena saya masih sumber dari PDAM saya masih nyala Bapak Ibu. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Ya. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang kita alami, tapi ketika sumber daripada hidup kita itu masih ada, itu Tuhan. Jangan pernah khawatir bahkan takut Bapak Ibu. Ya. Ataupun khawatir Bapak Ibu ya. Tetap yakinlah masih ada jalan keluar. Ya. Kecuali orangnya ketika keran satu mati sudah pusing gitu. Padahal masih ada jalan yang lain kan, masih ada keran yang lain. Masih ada sumber yang lain. Ketika sumbernya masih hidup, jangan khawatir Bapak Ibu. Anak Tuhan tempat ini, jemaat Tuhan tempat ini memiliki sumber yang luar biasa Bapak Ibu. Yang tidak pernah kering di masa
apapun juga. Sumber yang tidak pernah berhenti airnya Bapak Ibu. Ya. Seperti di Mazmur 23 ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Ini jadi lagu yang luar biasa. Ya. Tuhan menjadikan kita ini domba-dombanya. Ya. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar sedikit pun di dalam menjalani hidup ini. Ya. Yakinlah bahwa gembala akan selalu membawa dombanya. Gembala akan selalu menyediakan kebutuhan dombanya Bapak Ibu. Ya. Karena saya dari kecil itu pernah menggembalakan kambing. Jadi tahu bahwa ketika kambing saya kelaparan, saya dimarahi sama ibu saya masalahnya Bu. Jadi saya tidak akan pernah membiarkan kambing saya kelaparan Bapak Ibu. Anak saya nggak tahu kalau kambing itu seperti apa cara ngelolanya kan. Tapi saya kecil itu pernah menggembalakan kambing Bapak Ibu. Nggak banyak, paling 2-3 ekor kayak Daud katanya itu. Tapi saya pernah menggembalakan kambing, saya pernah milih kambing, pernah pelihara kambing. Ya, bagaimana kambing itu ketika kelaparan, berisiknya minta ampun Bapak Ibu. Wah, gak karu-karuan. Ya, seperti kalau kita itu sedang membutuhkan sesuatu kepada Tuhan, mungkin teriakannya seperti kambing itu, berisik gitu ya. Menurut Tuhan yang mendengarnya gitu ya. Tapi saya sebagai gembala gitu ya, saya pasti menyediakan makanan buat kambing-kambing saya Bapak Ibu. Ya, normal sekali Bapak Ibu. Ya, jadi demikian juga Tuhan Bapak Ibu. Normal sekali ketika kita sedang berteriak-teriak memohon kepada Tuhan dan Tuhan berikan itu sudah biasa. Memang itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Demikian juga gembala seperti itu Bapak Ibu ya. Dia akan selalu menyediakan yang terbaik. Ya. Saya juga gak pernah tuh Bapak Ibu ya, memberi makan kambing saya dulu itu dengan racun, saya gak akan pernah Bapak Ibu. Ya. Dan kalau sampai ada gembala meracun kambingnya itu berarti gembalanya kurang 1 strip. Ya kan? Gembalanya yang tidak benar tentu ya Bu ya. Kan tidak ada namanya gembala kok mau meracun kambingnya sendiri kan gak mungkin ya. Gembala pasti akan memberikan dan menyediakan yang terbaik kepada domba-dombanya atau peliharaannya Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Itu kita harus tanamkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita harus tanamkan dalam hati kita sampai benar-benar kita bisa meresapi. Kita bisa merasakan, oh iya benar ya. Dia adalah gembala yang baik. Di dalam seluruh hidup, dia adalah gembala yang baik. Ya. Di Yeremia 17 ayat 7, ya. Bagaimana kita bisa melihat sumber Allah yang luar biasa itu juga ada di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon air yang tertanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah yang sebenarnya kita terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya. Kita memiliki sumber yang tidak akan pernah kering. Kita memiliki Allah, pusat daripada segalanya Bapak Ibu. Kalau kita khawatir, ingat Tuhan, ingat sama Tuhan Bapak Ibu. Kembalilah kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu tahu Bill Gates, tahu orang-orang kaya di dunia sekarang, Elon Musk. Orang-orang kaya sekarang, coba Bapak Ibu search di Google ataupun di searching yang lain, browser yang lain. Mereka sekarang sedang mencari tanah atau daerah yang itu memiliki sumber air. Ini serius Bapak Ibu. Bahkan Elon Musk itu mulai mengurangi produksi mobil listriknya, dia mulai berpindah kepada tempat di mana itu yang ada airnya. Ya Bapak Ibu. Karena air memang sumber air itu pusat daripada sebuah kehidupan yang besar. Ya. Kita anak Tuhan memiliki sumber dari segalanya, yaitu pusat daripada segala-galanya di dalam dunia ini dan hidup kita Bapak Ibu. Jangan pernah khawatir atau apapun juga Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi Bapak Ibu, kita harus mengetahui sumbernya. Supaya paham bahwa Allah itu yang menyediakan semuanya dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu,
Memahami Allah penyedia berarti percaya Tuhan memberi yang terbaik, Bapak Ibu. Amsal 30 ayat 8 dan 9 berkata tadi bahwa jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan dan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Ya, Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan di depan Bapak Ibu ya. Banyak orang menggantungkan hidupnya dengan sesuatu yang hanya sebuah alat. Ya. Di sini adalah tulisannya Agur Bapak Ibu ya. Bagaimana dia memahami di dalam hidup dia ketergantungan penuh kepada Tuhan itu menjadi prioritas utamanya. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Keyakinan dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik itu dia rasakan. Ya. Bahwa dia berkata, ketika aku kenyang, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, ketika orang dalam kelimpahan, ketika orang-orang di dalam segala kemudahan yang ada di dalam hidup mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa saya tanpa Tuhan pun bisa melakukan banyak hal. Saya tanpa Tuhan pun bisa mengerjakan ini dan itu. Ya. Bahkan dalam hal yang enak pun orang bisa meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi hal bukan hanya susah saja yang membuat orang meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Enak pun itu kalau kita tidak mengetahui bahwa Tuhan yang memberikan itu, kita akan digiring untuk meninggalkannya. Ya. Bahkan, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama baik. Ya. Kemiskinan juga bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Ini juga banyak sekali terjadi di sekitar kita Bapak Ibu. Bahkan pencuri motor ketika tertangkap, dia bilang, karena aku tidak punya apa-apa, saya tidak punya penghasilan. Mereka mengiba. Tapi sebenarnya dari akar itu adalah mereka tidak mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka Bapak Ibu. Ya. Memahami Tuhan memberikan terbaik dalam hidup kita ini adalah kunci yang kedua Bapak Ibu. Ya, untuk kita bisa melihat bahwa Allah adalah penyedia di dalam hidup kita. Ya. Kadang memang manusia itu pikirannya adalah sesuatu yang menguntungkan dirinya, tentu ya. Tidak ada kita memikirkan itu merugikan diri kita, tentu tidak. Dan keinginan kita itu tentu selalu yang menguntungkan diri kita. Ya. Yang merugikan diri kita pasti kita tidak pernah pikirkan. Ya. Bahkan kalau kita di dalam Tuhan, masih sering di dalam kondisi di mana kita selalu memikirkan tentang keinginan kita sendiri Bapak Ibu ya. Sebuah kedewasaan di dalam Tuhan selalu dibentuk setiap hari. Ya. Kedewasaan kita itu waktu demi waktu Tuhan memprosesnya. Semuanya tidak instan Bapak Ibu. Lili bisa bertumbuh, itu tidak langsung lahir langsung bisa sekarang ini. Saya juga tidak bisa sampai sekarang ini karena langsung lahir langsung jadi seperti ini. Ada prosesnya Bapak Ibu ya. Tuhan membawa kita melewati proses demi proses ya. Tapi yang terpenting dalam sepanjang hidup saya yang saya lihat adalah Tuhan mengasihi hidup saya Bapak Ibu. Ya. Memang banyak sekali keinginan dalam hidup kita. Manusia itu mempunyai beribu-ribu keinginan ya. Bahkan keinginan yang mustahil itu sering muncul dalam pikiran kita. Ya. Sering kan kita muncul kayak dalam zaman waktu SD gitu, selalu ditanyakan, cita-citamu apa gitu. Jadi presiden kan tentu gitu kan, kalau saya dulu. Tapi anak sekarang tentu enggak, saya jadi YouTuber gitu kan. Jadi apa gitu yang anak-anak sekarang itu keinginannya sudah melebihi batas pikiran zaman saya Bapak Ibu. Kalau zaman saya tanyain, kamu bisa jadi apa? Dokter, paling gitu ya, polisi, tentara ya kan. Kalau yang tertawa berarti seumuran saya kan.
Saya jarang sekali, dulu gak ada kepikiran, zaman saya tanyain, kamu jadi apa? YouTuber. Gak ada YouTuber itu apa kan? Zaman itu belum ada. Atau jadi afiliator ya kan? Belum ada Bapak Ibu. Ya, afiliator itu penghasilannya yang tanpa batas katanya, tapi susah sekali. Dan anak-anak sekarang mempunyai mimpi-mimpi seperti itu. Ya, keinginannya manusia itu melebihi batas-batas yang kadang-kadang tidak terjangkau dengan kondisinya, ya kan? Tapi dengan keinginan-keinginan itu banyak hal yang harus memang itu memacu kita untuk bersemangat, Bapak Ibu. Ya. Tapi kadang juga dengan keinginan-keinginan itu malah membuat kita menjadi loyo. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika apa yang kita inginkan ini tidak terpenuhi, akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Wah, Tuhan sudah enggak sayang saya ini. Wong saya berdoa ini siang malam enggak terpenuhi kok gitu kan. Atau malah dengan keinginan-keinginan yang tidak tercapai itu kita malah tidak berangkat gereja. Banyak sekali Bapak Ibu terjadi. Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa ketika keinginan-keinginan kita ini sedang tidak terpenuhi atau sedang tidak terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bisa memahami Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya memberi apa yang kita mau, melainkan apa yang kita perlukan. Itu yang terpenting harus kita tanamkan Bapak Ibu. Yang kita perlukan itu yang terpenting. Apa yang hari ini kita perlukan? Ya. Kalau saya mungkin sekarang disuruh memilih, saya tentu untuk jadi presiden, ya nggak mungkin ya Bapak Ibu ya, kecuali Tuhan ngomong ya. Karena saya juga nggak orang partai kan. Jadi presiden itu sangat susah sekali, modalnya besar sekali kan. Harus minimal punya apa jadi ketua partai lah apa ya kan. Berarti saya di sini kan itu enggak, tapi enggak mungkin saya akan menuntut Tuhan. Tuhan saya jadi presiden gitu kan, langsung teriak-teriak di jalan. Saya presiden lah. Nanti kan saya dibilang orang yang kurang sak strip tadi Bapak Ibu, ya kan? Karena tadi saya lewat di gangnya tadi ada orang yang kurang sak strip gitu. Jadi aneh jadinya nanti kan. Pak Edi pasti kasihan, waduh kasihan Mas At ya. Apa perlu kita doa kelepasan ya kan gitu akhirnya. Ya kan? Jadi ketika keinginan kita tidak penuhi, sadarilah Bapak Ibu, Tuhan ya memberikan yang kita perlukan Bapak Ibu. Mungkin kadang jawaban Tuhan itu instan, ya langsung kita mendapatkannya. Tapi ada yang juga tunggu ya, atau bahkan mungkin tidak Bapak Ibu, ya kan? Bahkan tidak itu bukan suatu jawaban yang itu final sebenarnya. Tidak itu bukan berarti entah kapan itu tidak kita peroleh, enggak juga Bapak Ibu. Contohnya ya Bapak Ibu, ya. Mbak Vera atau Mas Yohanes tentu berkata tidak ketika si Lili itu pegang pisau dapur, ya kan? Bener enggak Mas Jo? Mesti Mas Jo itu teratapan, wah deg-degan, waduh. Tahu-tahu pisau dapur ini dipegang Lili. Padahal tahu ya, psikologi anak kecil itu, warna itu sangat mempengaruhi dalam keinginannya. Ya. Anak kecil itu yang dilihat kalau warnanya cantik, warnanya bagus, dia suka. Ya kan? Padahal tahu Bapak Ibu, lanjut Mas. Yang gambar pisau. Pisau itu sekarang warnanya bagus-bagus loh Bapak Ibu, bener enggak? Bapak Ibu ada pisau dapurnya bagus-bagus enggak? Bu Wagiem, pisau dapurnya warnanya apa Bu? Putih. Ada yang warnanya warna-warni enggak? Bu Lili yang suka masak? Gimana Pak Jonri? Warnanya apa pisau dapurnya? Sekarang pisau dapur kan bagus-bagus Bapak Ibu. Warnanya cantik-cantik ya kan? Lili dikasih itu, warna itu tentu tertarik Bapak Ibu. Ya enggak? Tertarik. Anak kecil pasti tertarik, warnanya bagus ya kan? Makanya balon atau ya, apa mainan anak kecil itu warna-warnanya ada warna mencolok seperti itu. Tapi apakah kita izinkan ketika Lili pegang pisau dapur? Pak Yohanes saja yang orang tua tidak izinkan. Bahkan orang seluruh gereja ini tentu gak izinkan Lili pegang pisau dapur. Ya Pak Edi pasti teriak-teriak itu. Ya, weh Lili, panik kan. Kalau Lili udah pegang pisau dapur kayak gini, ya kan. Walaupun itu mungkin ada bungkusnya sekalipun. Ya. Bahwa berkata tidak itu bukan berarti kita tidak memperolehnya. Berkata tidak itu berarti memang benar-benar Tuhan tahu kapan hal itu bisa kita peroleh atau kita gunakan Bapak Ibu. Ya. Lili besok jago masak Bapak Ibu, cewek gak bisa masak kebangetan. Minimal nyeplok telur lah gitu ya.
pasti bisa gitu kan, kebangetan gitu ya. Rebus air buat Indomie, ya pasti bisa kan. Buat Indomie pasti pakai pisau ketika motong-motong cabai ya kan. Pada waktu kecil, papa mamanya bilang, oh tidak, jangan, kan begitu. Tapi ketika sudah gede, boleh juga tuh ternyata, ya kan. Berarti kata tidak ketika Tuhan sedang izinkan dalam hidup kita itu bukan berarti entah kapan kita tidak memperolehnya, tapi ada waktu di mana kita akan memperolehnya Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, dari semuanya hanyalah untuk kebaikan kita Bapak Ibu, ya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita, ya. Firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadamu Bapak Ibu. Ya. Jadi manusia paling jahat sekalipun Bapak Ibu, bahkan mungkin napi yang mempunyai kasus pembunuhan paling berat sekalipun, ketika anaknya minta makan, tentu akan dikasih makan, ya Bapak Ibu ya. Atau ketika bahkan orang-orang yang melakukan tindakan sesuatu yang itu tidak benar di mata hukum, ketika anaknya minta minum, tentu akan diberi minum Bapak Ibu. Itulah gambarannya bagaimana hal yang buruk di dunia ini pun ketika anaknya meminta yang baik itu akan diberikan. Bagaimana kita dengan Tuhan kita Bapak Ibu, ya. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, yang kita kenal, Tuhan yang tanpa cacat di situ. Kita meminta sesuatu tentu Tuhan akan berikan Bapak Ibu, ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah yang harus kita pahami juga Bapak Ibu ya. Memahami Tuhan yang menyediakan, ya. Semuanya indah pada waktunya. Ya. Untuk mendapatkan tanaman hidup ada waktunya. Ada proses yang harus kita lewati. Jangan khawatir. Ya anak-anak Amni ya, sekarang belajar dulu. Sti Amni ya, apa namanya sekarang? Apa? Oh, universitas sekarang ya. Unimar ya. Ya, sekarang universitas ya. Jadi sekarang waktunya belajar, Pak, anak-anakku ya. Jangan takut, jangan khawatir bahwa semuanya indah pada waktunya. Tidak selamanya kalian semester 1, ya, yang kuliah, yang SMA, tidak selamanya ada di posisi itu. Semua ada waktunya. Ya, perjuangan harus tetap jalan. Demikian juga kita memahami Tuhan. Hidup kita tidak akan berhenti sampai saat ini. Pertumbuhan rohani kita tidak akan berhenti sampai saat ini. Tetapi proses itu akan berjalan terus. Dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, itulah yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bahwa kita harus mengerti, memahami Allah penyedia berarti percaya Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Yang ketiga Bapak Ibu, memahami Allah penyedia berarti belajar bergantung kepada Tuhan setiap hari. Ayat firman Tuhannya di Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya Bapak Ibu ya. Itu ada gambar gantungan di tempat bis ataupun kereta biasanya ya. Bapak Ibu, itu kelihatan sepele Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu berdiri dalam bis tanpa pegangan itu Bapak Ibu, gak karu-karuan Bapak Ibu ya. Bisa mungkin ke belanteng kanan atau ke kiri atau ke depan ketika baru ngerem gitu. Bisa juga kejerungup gitu kan. Ataupun kalau baru jalan gitu bisa geblak. Ya. Jadi hanya alat yang kecil, sebuah pegangan itu sangat berpengaruh gitu Bapak Ibu ya. Ya, saya melihat di orang-orang yang naik BRT itu selalu pegangan gitu ya. Padahal BRT itu kalau naiknya, ada yang BRT itu dulu drivernya itu mungkin pembalap gitu ya. Kencengnya minta ampun loh Bapak Ibu, BRT itu sisak-sisak gitu kan. Terkenal gitu di media sosial pun di situ.
Bayangkan kalau di dalam penumpangnya tidak pegangan Bapak Ibu. Mungkin bisa jempalik ya Bapak Ibu ya. Jadi pegangan itu sangat penting Bapak Ibu ya. Pegangan itu sangat penting. Dan itulah yang kita pahami bahwa bergantung kepada Tuhan setiap hari itu harus kita jadikan sebagai gaya hidup Bapak Ibu ya. Seperti dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Kenapa tidak berkata gini? Berikanlah kami pada bulan ini apa tahun ini, 1 tahun penuh kan lebih enak ya, lebih simpel ya. Selesai sudah, kalau kita diberkati untuk setahun kan selesai ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan mengajarkan kenapa hari ini Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa itu berkata bahwa pada hari ini artinya adalah ada iman untuk hari ini. Ya. Ada kekuatan untuk hari ini Bapak Ibu. Ada pemeliharaan untuk hari ini. Tuhan ingin kita hidup dekat dengannya setiap hari. Ya. Itulah yang Tuhan rindukan. Bahwa Tuhan menginginkan kita berpegang itu setiap hari. Ya. Bangsa Israel contohnya adalah ketika mereka sedang diberi mana Bapak Ibu ya. Itu adalah contoh penyertaan Tuhan yang nyata di bangsa Israel. Mereka harus mengambilnya setiap pagi untuk kebutuhan 1 hari. Kalau mereka mengambil double, besok berikutnya sudah busuk. Busuknya sudah berulat bayang. Kan sangat-sangat ekstrim ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak diizinkan untuk mengandalkan pikiran mereka sendiri. Ya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan hari demi hari, besoknya nanti khawatirnya seperti bangsa Israel ketika mengambil mana, sudah berulat Bapak Ibu. Ya. Mari Bapak Ibu, ya kita memahami hal itu. Ya. Kita percaya terus kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan hari demi hari. Ya. Seperti bangsa Israel mengambil mana hari demi hari. Percaya bahwa esok pasti akan muncul mana baru. Demikian juga kita percaya esok pasti ada berkat baru. Ada penyertaan Tuhan yang baru. Ya. Allah tidak ingin kita hanya menikmati berkatnya sendiri. Tapi juga hidup dalam hubungannya secara pribadi. Itulah yang Tuhan rindukan. Tidak hanya berkat saja yang Tuhan mau berikan hari demi hari, tetapi hubungan yang berkelanjutan terus-terusan dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan terus-terusan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rindukan, Bapak Ibu ya. Ketika kita sedang malam hari Bapak Ibu, Pak Edi kan tahu pernah mobilnya mati 1, ya kan? Rasanya kan gelap tentu ya. Saya juga pernah mengalami mobil saya juga lampunya mati gitu. Gelap sekali Bapak Ibu. Saya nggak berani jalan Bapak Ibu. Ya. Siapapun juga kalau naik motor malam-malam, lampunya depan mati, pasti kalau jalan minimal berani jalan kalau motor ya. Tapi kalau mobil pasti nggak berani jalan. Kalau sampai berani jalan itu berarti hanya untuk darurat saja. Tapi kalau sampai lampu mobil itu mati, itu sangat berbahaya sekali. Berbahaya bagi pengendara sendiri atau bagi orang lain. Orang lain tidak melihat kalau ada mobil lewat. Dan kita pun juga tidak melihat kalau ada lubang yang besar menganga depan kita. Ya tentu ya. Sangat berbahaya. Tapi ketika mobil kita menyala terang, ya kan, lampu mobil kita menyala terang, kita bisa berjalan malam hari, ya kan. Kadang-kadang jam 2, jam 3 itu masih tenang. Pak Edi masih berani ngalong jam 2, jam 3. Karena lampunya nyala, Bapak Ibu. Kalau tidak menyala, tentu tidak berani Bapak Ibu. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu hari demi hari. Kita melihat penyertaan Tuhan itu dalam setiap saat dalam hidup kita itu yang memimpin menerangi dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya. Ketika kita tidak memiliki Tuhan ya, yang menerangi dalam hidup kita dan memimpin hidup kita, tentu kita tidak akan berani berjalan Bapak Ibu. Kita tidak berani melangkah lebih lagi. Ya.
Ketika penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu hilang Bapak Ibu, kita tidak akan pernah berani berjalan Bapak Ibu. Ya. Makanya Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, ya, Ratapan 3 ayat 22, ya kan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar setiaanmu. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya datang kepada Tuhan saat butuh pertolongan. Bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Ya, biarlah Dia menjadi penerang dalam hidup kita. Biarlah Dia yang memimpin hidup kita, mengarahkan hidup kita kemana kita harus bergerak. Dunia boleh mengalami banyak perkara yang menakutkan, bahkan mengkhawatirkan Tuhan. Mengkhawatirkan hidup kita. Tapi Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup kita. Menjadi penyedia atas hidup kita. Dan kita mengucap syukur Bapak Ibu, jemaat Tuhan di tempat ini. Ya. Saat-saat ini masa tantangan demi tantangan akan kita lewati. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini akan semakin kuat berpegang teguh. Akan semakin melesat tinggi karena mengandalkan Tuhan. Akan semakin melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena ada Tuhan yang menyertai. Pemahaman Tuhan yang menyediakan harus kita miliki secara pribadi dalam hidup kita sepanjang hari, sepanjang waktu. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini atas firman yang kami dengar. Buat hidup kami ini menyadari sepenuhnya bahwa Engkau Allah yang penyedia, yang menyediakan semuanya dalam hidup kita. Tuhan, di dalam lubuk hati kami, biarlah kami menyadari bahwa adalah sumber di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kepercayaan kami tumbuh kuat bahwa Engkau selalu memberi yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Dan juga biarlah di dalam segala tantangan ataupun perkara yang terjadi dalam hidup kita, kita bergantung kepada Tuhan setiap hari. Tuhan, ini kami umat-Mu, bahwa Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, memahami akan rencana-Mu secara pribadi. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu biarlah menjadi rema atas hidup kami, berakar, bertumbuh Tuhan, dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Yehovah Jireh, Tuhan penyedia
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh kebenaran firman-Mu itu sangat memerdekakan kami dan melegakan kami. Membuat iman kami semakin memahami bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi kami adalah sumber untuk menyediakan apa yang kami butuhkan. Kau adalah mana bagi kami Tuhan, mana yang setiap hari dan setiap pagi tersedia bagi kami. Apapun kondisi kami saat ini, bahwa berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, ketenangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu melebihi daripada itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dan saat itu Tuhan, gerejamu berdoa untuk hambamu Pak Mas Tuhan. Tuhan, Kau memberikan pengurapan lebih-lebih lagi atas hidupnya Tuhan. Kau bawa dia lebih-lebih lagi Tuhan untuk menjadi hambamu yang Kau kasih. Dimanapun dia pergi Tuhan, Engkau bawa dia ke dalam satu dimensi yang lebih ilahi Tuhan. Di mana ada kesembuhan saat dia menumpangkan tangannya, di mana ada kelepasan saat dia berdoa Tuhan, di mana ada jalan keluar saat dia memberikan berita Injil kepada setiap orang Tuhan yang ditemuinya, bahwa hidup dia untuk semakin hari semakin cemerlang menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk memberikan persembahan. Apa yang kami miliki berasal daripada Tuhan dan kami memberikannya dengan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua umat Tuhan yang mengasihi Yesus, katakan sama-sama dengan keras, amin. Silakan bagi petugas bisa ke depan untuk menyalurkan kantong persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Dan bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, bisa melalui BCA ke nomor rekening 091755755. Aku diberkati. Yo, silakan. Setiamu nyata bagiku, hikmat dan kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup yang limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Dia Allah yang sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita mau serukan sekali lagi lagu pujian di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia sanggup memberikan berkat bagi kita semua. Serukan jauh. Kasih setiamu nyata bagiku. Dia menyediakan hikmat dan kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Gereja Tuhan, serukan yo. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Sama-sama serukan. Gereja Tuhan, katakan iman. Come on. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, terima kasih, terima kasih. Anugerah Tuhan bagi atas sempurna, anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna, anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan yang hebat Tuhan ya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa yo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan menyambut berkat yang akan dilayani oleh Pastor Edi. Kita mau akan menyanyikan pujian sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan semuanya bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkaulah Allah penyedia. Di dalam nama Yesus Tuhan, sungguh di dalam nama Yesus, Engkau menyediakan yang baik bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang terus menaruh pengharapannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh siang hari ini firman yang meneguhkan, menguatkan bagi gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Bahwa Engkau menyediakan bagi setiap kami yang terus menaruh pengharapannya kepada Engkau Tuhan. Engkau senantiasa memelihara setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami. Bahkan Engkau memberi napas kehidupan bagi kami. Bahkan terbukti pagi hari ini, siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau yang sediakan bagi kami semuanya.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sekali lagi berdoa untuk hamba-Mu Pak Mas'ad. Kau yang mengurapi beliau di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh roh pengenalan akan Allah semakin luar biasa atas beliau di dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, berkati istri, anak-anaknya di dalam nama Yesus Tuhan. Membawa keluarga ini semakin tinggi, semakin luar biasa. Kami mengucap syukur siang hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkahmu, memberkati pekerjaanmu, melindungi keluargamu, menguatkan imanmu, dan menjadikan hidupmu menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari sama-sama kita katakan, amin.